Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Saya bersuka cita bertemu dengan saudaraku sekalian melalui firman Tuhan, renungan kita di hari ini. Tuhan memberikan saudaraku sukacita dan Tuhan memberikan saudara semangat untuk hidup melakukan karya kebaikan di tengah-tengah kehidupan. Saudara, kita akan mau melakukan aktivitas, tapi sebelum kita pergi melakukan aktivitas, dengarkanlah firman Tuhan dari kitab Zakharia pasal 4 ayat 10. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersuka cita melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Saudaraku, saya mau mengawali firman ini bahwa sesungguhnya bukan kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita ada hidup hingga pada saat ini. Bukan karena bagaimana cerdasnya kita, bukan karena apa yang kita miliki, kita memperoleh dan sampai kepada keberhasilan. Tetapi harus kita akui bahwa Tuhan ada di dalam diri kita yang memampukan kita, yang memberikan kita daya, memberikan kita kekuatan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Untuk itu ingatlah saudaraku bahwa di dalam kehidupan kita ada Tuhan yang selalu membimbing kita, mengarahkan kita, dan memberikan kita sebuah daya kekuatan untuk mencapai segala sesuatu. Apa yang bisa kita lihat? Zakharia menyampaikan kepada Zerubabel dalam pembangunan bait Allah bahwa Zerubabel diperintahkan untuk membangun bait Allah yang ada di Yerusalem karena bait Allah itu sudah runtuh. Namun saudaraku, dalam pembangunan bait Allah itu ternyata tidaklah mudah. Ada banyak friksi, ada banyak persoalan, ada banyak tantangan yang dihadapi, ada banyak batu-batu besar yang harus dihadapi. Tetapi di sanalah Zakharia meneguhkan Zerubabel supaya dia jangan berhenti, supaya dia jangan putus asa dalam melakukan pembangunan bait Allah. Karena sesungguhnya Zerubabel membangun bait suci Allah bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena dia satu-satunya yang bisa membangun, tetapi sesungguhnya di sana ada Allah di dalam roh Tuhan yang memampukan dia untuk melakukan itu, saudaraku. Itulah nas khotbah kita hari ini, sehingga dikatakan sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil. Peristiwa itu, saudaraku, adalah di mana Allah telah memilih Zerubabel dan mengutus Zerubabel untuk membangun bait Allah yang sudah runtuh itu. Saudaraku, tidak ada karya besar yang terjadi tanpa karya-karya yang kecil yang sudah dilakukan. Artinya apa? Semua tindakan yang besar itu selalu didahului dengan tindakan-tindakan yang kecil. Dengan demikian, ada sebuah ketekunan untuk melakukan sesuatu di dalam perintah Tuhan dan kesetiaan untuk melakukan perintah Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak godaan-godaan atau yang di sekitar kita tidak mendukung, namun saudaraku tetaplah melakukan panggilan yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Panggilan ini adalah pelayanan kita bersama. Dengan pelayanan itu secara sungguh-sungguh dan terus secara menerus untuk melakukan secara tekun panggilan itu, di sanalah Tuhan akan memampukan kita. Jangan berputus asa kalau pada hari ini atau kita belum melihat hasil dari apa yang kita lakukan, tetapi teruslah melakukan, karena bukan sekarang, karena bukan besok, tetapi kalau Tuhan melakukan itu, bisa sekarang, bisa besok, bisa akan lusa. Tetap optimis dalam kehidupan, tetap dinamis melakukan karya kebaikan dengan karya pelayanan yang kita lakukan. Di sana ada Tuhan yang memampukan kita. Di sana ada Tuhan yang memberikan kita daya untuk mencapai satu tujuan itu. Keberhasilan ada di dalam tangan Tuhan, dan bersama dengan Tuhan hidup kita akan berhasil, saudaraku. Itulah firman Tuhan yang menyapa kita, saudaraku. Apa pesannya kepada kita, saudaraku? Jangan berhenti berharap dalam kehidupan ini. Kalau sekarang belum
itu terwujud apa yang kita cita-citakan, apa yang kita mimpikan. Tetapi teruslah, bertekunlah melakukan. Karena bukan kita, bukan kehebatan kita dan kekuatan kita, tetapi Tuhan yang memampukan kita, yang memberikan kita keberhasilan itu sendiri. Dan yang kedua, tetaplah selalu tekun dalam melakukan sesuatu. Jangan berputus asa. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan kita hadapi. Bukan itu yang menghentikan kita untuk melangkah, tetapi justru itu yang memacu kita untuk terus dan terus, supaya kita memiliki kualitas kehidupan yang semakin bermutu di tengah-tengah kehidupan. Iman itu juga seperti itu. Iman itu harus diperhadapkan dengan pergumulan, dan dengan kesanggupan kita menghadapi pergumulan itu, di sanalah iman kita semakin kuat, kokoh, dan betul-betul mencapai kualitas kebersamaan intim bersama dengan Tuhan. Di sana kehidupan kita. Bekerjalah dengan semangat, lakukanlah pelayanan kalaupun tantangan saudara hadapi, tapi teruskanlah pelayanan itu. Ada Tuhan yang memampukan kita semua. Tuhan memberkatimu. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman kehidupan. Sungguh banyak tantangan, sungguh banyak pergumulan yang kami hadapi dalam melakukan pelayanan kami. Tetapi di sanalah kami harus sadar bahwa bukan kehebatan kami, bukan kekuatan kami, tetapi ada Tuhan di dalam Roh-Mu yang memampukan kami untuk melakukan itu. Berikan kami optimisme baru, supaya kami jangan pesimis di dalam kehidupan. Kami selalu bertekun melakukan pelayanan, walaupun hasilnya belum secepat yang kami inginkan itu kami lihat, tetapi ada Tuhan yang merencanakan itu semuanya demi sukacita kami bersama. Terima kasih, berkatilah umat-Mu, sertailah mereka, berikan mereka daya juang untuk melakukan aktivitasnya, sehingga hidup mereka terberkati di dalam Tuhan, usaha mereka terberkati, pekerjaan mereka terberkati, keluarga mereka terberkati di dalam Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Senantiasa bertekun, optimis, melakukan, dan menjalani kehidupan. Tuhan memberkatimu saudaraku.